Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Tusaroh, NIM 2020210136. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah e-commerce dan e-business. E-business dan e-commerce. Yang pertama yaitu perbedaan antara e-business dan e-commerce beserta contohnya. E-business adalah segala aktivitas bisnis media internet sebagai media transaksi. E-business memiliki unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Yang membedakan adalah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Perbedaan e-business dan e-commerce. E-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan dan pelayanan konsumen, peraturan kerja dan relasi antar mitra bisnis. Sedangkan e-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. E-business. Selanjutnya, e-business meliputi kegiatan bisnis yang lebih luas dalam kaitannya yaitu dengan penggunaan teknologi informasi digital, diantaranya manajemen rantai pasokan, pemrosesan pesanan secara elektronik, dan manajemen hubungan pelanggan. Sedangkan e-commerce hanya mengacu pada aktivitas penjualan dan pembelian barang. E-business memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Sedangkan lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online. Contoh penerapan e-business dan e-commerce. E-business, penerapan sistem elektronik dalam penerbitan e-invoice, penagihan otomatis dan pembayaran digital dapat menurunkan jumlah waktu yang harus dihabiskan pegawai untuk menjalankan tugas tersebut. Pegawai tidak perlu lagi menggarap semuanya secara manual berkat bantuan dari internet. E-commerce Indonesia yang banyak diminati diantaranya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Bibli. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan e-commerce bagi perusahaan dan konsumen. Kelebihan bagi perusahaan yaitu biaya operasional lebih rendah dari toko offline, margin yang tinggi dari penjualan produk digital, bisa mendatangkan konsumen global, jumlah transaksi online yang terus meningkat, lebih mudah dikembangkan dari bisnis offline, tidak memerlukan modal yang besar. Selanjutnya, fleksibilitas menjalankan suatu bisnis. Selanjutnya, kekurangan pada perusahaan yaitu memerlukan strategi pengiriman yang efisien, membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan. Selanjutnya, tingkat pengembalian barang yang tinggi dan persaingan yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan e-commerce pada konsumen yaitu memenuhi kebutuhan dengan mudah, harga yang lebih murah, membandingkan produk dengan mudah, pembelian barang lintas wilayah, dan dapat diakses kapan saja. Untuk kekurangan e-commerce pada konsumen yaitu tidak bisa melihat barang. Selanjutnya, masalah keamanan, ketidaksesuaian produk, dan kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu contoh penerapan e-business di Indonesia. Salah satu contoh yang ditempuh perusahaan dalam menerapkan e-business adalah dengan memanfaatkan media jaringan dan komunikasi. Salah satu contohnya yaitu PT Smart Tbk yang telah menyediakan situs atau website tentang perusahaannya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, yaitu di www.smarttbk.com. Penerapan situs ini terkait dengan citra perusahaan dan merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan kepada khalayak baik produk maupun perusahaan itu sendiri. Salah satu bentuk e-business dalam hal promosi. Melalui situs tersebut, banyak informasi yang dapat diperoleh oleh khalayak, yaitu salah satunya yaitu
Contoh penerapannya yaitu yang pertama, item for investor. Dalam item ini tersedia informasi mengenai laporan tahunan, hasil kuartalan, hasil internasional, perkebunan dan produksi, informasi kepada stakeholder, serta pengumuman terbaru. Yang kedua, item for customer. Item ini menyediakan ragam produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Berikut kelebihan dari produk tersebut, sehingga para konsumen dapat mengetahui keunggulan dari produk tersebut. Yang ketiga, item for job seekers. Item ini memberikan informasi mengenai peluang untuk dapat bergabung dengan perusahaan, termasuk kriteria yang diperlukan yang dapat bekerja di sana. Yang selanjutnya yaitu item product receipt. Perusahaan memanjakan konsumennya dengan memberikan Selanjutnya yaitu item produk resep. Perusahaan memanjakan konsumennya dengan memberikan beberapa resep makanan yang dapat dicoba oleh customer dengan menggunakan produk perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu penciptaan nilai tambah pada e-commerce terletak pada potensi pendapatan dan pengurangan biaya. Maksudnya adalah adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung, serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dan menurunkan biaya operasional perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi, sehingga meminimalkan dalam pengurangan biaya pembangunan dan memaksimalkan potensi akan pendapatan. Untuk selanjutnya yaitu proyeksi pengembangan Tokopedia. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau yang sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi di Asia Tenggara. Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring, yaitu dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Marketplace yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup Goto. Nama Goto sendiri yaitu berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.